Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Yuli. Halo, gimana nih kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah, baik, sehat, dan bahagia ya tentunya Oh, alhamdulillah. alhamdulillah kalau bahagia. Bu Ana, gimana nih kabar dedeknya kemarin? Alhamdulillah sudah sehat. Oh, Ya, alhamdulillah sehat. Selamat ya iya, Bu Ana ya. iya, terima Nah, kasih Bu Yuli. oke. Nah, Bu Ana, gimana nih? Katanya kemarin ada yang mau diobrolin. Ngobrolin apa sih? Kok aku jadi kepo nih? Iya, ini Bu Yuli, saya pengen ngobrol-ngobrol aja sih sama Bu Yuli. Oh, kita ngobrolnya santai aja ya Bu Ana ya, karena kita kan lewat Zoom, pokoknya santai aja, nggak usah tegang, jadi biar apa yang mau Bu Ana obrolin tuh bisa diungkapkan gitu ya dengan terbuka. Nah, kita nanti ngobrol-ngobrol santai aja sekitar ya 10 sampai 15 menit lah, nggak lama ya. Takut nanti dedeknya juga nanti bangun. Ya kan ya Bu Ana ya? Ya, oke lah, baik, baik ya. Sebenarnya gini sih Bu Yuli, saya hanya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya rasakan ya akhir-akhir ini yang kok merasa mengganggu pikiran saya. Nah, kira-kira permasalahannya apa nih Bu Ana yang sedang Bu Ana hadapi kalau boleh tahu? Iya, jadi gini Bu Yuli, semenjak saya mengikuti program guru penggerak, saya merasa tidak nyaman dengan rekan-rekan kerja saya di sekolah, terutama saat kita sedang berkumpul-berkumpul bersama ya Bu, saya merasa tidak nyaman sekali. Oh iya, jadi seperti itu. Nah, memangnya yang membuat Bu Ana merasa tidak nyaman, tidak enak dengan rekan kerja itu kenapa? Aduh, aku jadi kurang enak nih Bu. Nggak Iya, apa-apa, cerita aja, gini santai. iya, gini, jadi sebenarnya, mungkin saya itu kan salah satu guru yang, update informasi ya Bu, terkait dengan Ya. informasi-informasi pengembangan kompetensi guru, salah satunya adalah mungkin program guru penggerak. Namun sedangkan teman-teman saya yang di sekolah itu malah justru tidak tahu akan adanya program guru penggerak. Jadi saya merasa empati dan tapi ya saya tidak enak juga dengan mereka karena seakan-akan saya yang paling, paling ini ya, paling bisa gitu. Oh, jadi Iya, Bu Ana tuh kayak merasa nggak nyaman karena Bu Ana kayak merasa update, merasa apa-apa selalu ikut gitu ya. Kalau misalkan ada guru penggerak ikut, ada diseminasi apa ikut, ada kegiatan apa ikut. Jadi selalu aktif di luar. Kemudian Bu Ana merasa kayak tuh nggak nyaman, nggak enak hati gitu sama teman-teman yang lain karena teman-teman yang lain nggak mengikuti jejaknya Bu Ana gitu ya. iya benar sekali Bu, dan saya di posisi itu benar-benar tidak nyaman sekali dan nggak enak sendiri. Padahal ya sebenarnya saya ingin ini ya, ingin memotivasi mereka, mengajak mereka untuk, "Ayo bersama-sama," gitu ya, ikut, program guru penggerak untuk pengembangan kompetensi diri saya. Tetapi ya begitulah, jadi saya merasa tidak nyaman, Bu, dengan mereka. Oh, iya ya. Nah, Ya. apakah ada respon dari rekan sejawat Bu Ana yang membuat Bu Ana tuh kayaknya, merasa nggak nyaman gitu? Ada nggak sih respon dari teman-teman gitu, respon ya barangkali apa gitu? Ya, ya tentunya ada, Bu, tapi ya tidak semua ya, hanya beberapa, rekan guru yang mengungkapkan kepada saya gitu ya pemikirannya. Mereka mengatakan bahwasannya, "Apa sih ikut guru penggerak?" gitu ya, "Buang-buang waktu gitu, tidak ada manfaatnya, nambah beban tugas saja," gitu kan. "Apa hanya ingin dapat sertifikat?" gitu kan, kemudian untuk bisa jadi kepala sekolah, jadi pengawas dan sebagainya gitu. Aduh Iya, aku kok merasa, aduh tujuan saya bukan itu gitu ya, tetapi mhm. mereka menganggap ada ya, ada beberapa rekan yang menganggap justru seperti itu gitu. Padahal ya tujuan saya ya sebenarnya untuk pengembangan kompetensi saya saja ketika saya menjadi seorang pendidik, ya bagaimana caranya saya bisa mengembangkan kompetensi kompetensi saya gitu. Oh, iya. Lalu tanggapan Bu Ana tuh gimana sih terkait dari respon rekan-rekan sejawat yang seperti itu, yang memiliki pemikiran seperti itu terhadap Bu Ana? Ya saya awalnya agak agak
cemas ya Bu gitu, tetapi Mhm. saya bismillah lah ya, saya berusaha untuk memberikan pemahaman kepada mereka secara perlahan gitu ya, melalui kegiatan sosialisasi, ketika kita diberi praktek, berbagi praktek baik dengan rekan sejawat dan tentunya saya juga berusaha untuk selalu memberikan keteladanan Mhm. ya dan memberikan ini, terus berupaya untuk membuktikan gitu ya, Iya. mengimplementasikan dari apa yang sudah saya dapatkan di calon guru penggerak sehingga mereka, sadar gitu ya dan bisa merasakan dampak positifnya. Oh, iya. Nah, kalau menurut Bu Ana sendiri nih, sebenarnya situasi yang nyaman di lingkungan sekolah, menurut Bu Ana sendiri itu situasi yang, seperti apa? Yang dengan rekan sejawat itu seperti apa sih lingkungan yang nyaman itu? Kalau menurut saya ya Bu Yuli ya, jadi lingkungan yang nyaman itu ya ketika kita, mempunyai teman gitu ya, antara Mhm. guru satu dengan guru yang lainnya itu mempunyai satu pemikiran yang satu frekuensi, Oke. gitu ya. Heeh. Satu frekuensi dulu Bu Yuli gitu ya. Iya, betul. Misal gitu ya, ketika kita, sadar gitu ya bahwa tugas kita adalah sebagai seorang pendidik, maka salah satu tugas kita adalah mengembangkan kompetensi dirinya gitu ya, supaya Mhm. dalam proses, pembelajaran di kelas kita bisa satu frekuensi gitu, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Itu sih menurut saya kalau misalkan, posisi yang paling nyaman ya, kita punya pemikiran yang satu frekuensi, jadi tidak ada kesenjangan dari antara kita dengan teman kita. Oke, nah Gitu. kalau kondisi seperti itu, jika dinilai ya, dari skala 1 sampai 10 ya Bu Ana ya, lalu Mhm. kira-kira, ada di level berapakah rekan-rekan sejawat Bu Ana sekarang ini? Aduh, nggak enak nih Bu aku jawabnya. Iya Nggak iya. apa-apa. Iya, jadi gini, jadi kalau ini hanya menurut saya ya Bu Yuli Iya, ya, mhm. iya itu, berada di level 5 mungkin ya, karena Oh, memang, teman-teman saya itu untuk kesadaran dirinya itu untuk mengembangkan kompetensi itu masih perlu sekali dimunculkan dan motivasi yang kuat gitu ya. oke. Serta kemauan untuk mencari informasinya masih minim sekali. Mereka terisolasi dengan kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah yang sampai sore sehingga dia enggan untuk mencari informasi, padahal pengembangan kompetensi itu ya sangat penting ya Bu untuk kita, tetapi Oke. mereka lebih nyaman dengan tugas-tugasnya di sekolah Nah, gitu. betul. Nah, kalau di level 10 itu kan kira-kira sulit diwujudkan lah ya. Menurut Bu Ana, sekiranya yang Bu Ana inginkan minimal mereka itu sekarang berada di level berapa sih? Ya memang Bu, kalau saya menginginkan di level 10 ya agak sulit ya dengan kondisi rekan-rekan saya yang seperti itu. Ya Mhm. minimal naik ya Bu, di angka 7 mungkin ya, itu. Oke, Mungkin nggak boleh ya, mhm, heeh. Nggak apa-apa, minimal mimpi kita iya, mimpi minimal nggak apa-apa, heeh. iya, saya sih Artinya ingin lulus ke tingkat lebih lebih tinggi itu kan sudah bagus sekali Bu Ana ya. iya, karena, minimal mereka sadar dululah Bu, gitu ya, Mhm. tergetar hatinya gitu ya, bahwa mengikuti kegiatan di luar itu penting gitu ya, Betul. untuk Lalu kemajuan sekolahnya. betul. Lah, lalu apa sih usaha yang bisa dilakukan oleh Bu Ana, kalau tadi kan, katanya, masih di level 5 ya, untuk Iya. mencapai angka tersebut yang sepertinya Bu Ana inginkan yang berada di level 7 itu, kira-kira usaha yang bisa dilakukan Bu Ana untuk mencapai, angka atau level tersebut itu apa kira-kira? Ya, saya akan terus berusaha ya Bu tentunya ya, karena saya menginginkan teman-teman saya juga sama mungkin ya, sama-sama belajar dengan saya gitu. Ya saya berusaha untuk mengajak mereka tentunya dengan tidak bosan-bosan ya, memotivasi mereka supaya mereka melek gitu ya, melek dengan informasi yang ada gitu, Betul. "Ayolah bangun," gitu ya, "jangan Mhm, jangan tidur aja, ini banyak, mhm, eee, hal-hal yang penting nih yang, boleh kita ikuti," gitu ya. betul. Dan memberikan informasi tentunya secara berkala gitu ya. Kalau misalkan saya punya informasi apa, ya saya share gitu ya dengan teman-teman saya. Dan tentunya yang tidak kalah penting ya, supaya jejak saya diikuti, ya saya memberikan teladan dong Bu untuk mereka. Betul, oke. Nah, dalam bayangan Bu Ana itu waktunya bakal kayak apa nih kira-kira yang diluangkan untuk memberikan informasi, untuk mencontohkan keteladanan kepada teman-teman yang memberikan,
contoh nyata dalam implementasi keseharian tuh waktunya bakal kayak apa yang direncanakan Bu Ana kira-kira? Ya, ya terkait dengan waktu mungkin saya akan mulai dari teman-teman terdekat saya terlebih dahulu ya Bu Yuli ya. Iya, Oke. nah saya mulai dari teman-teman yang paling dekat dengan saya gitu, kemudian saya juga meminta atau berkolaborasi mungkin dengan kepala sekolah dan rekan sejawat supaya membantu saya ya itu memahamkan mereka serta, memanfaatkan waktu-waktu di saat ada koordinasi pekanan gitu ya, Oh untuk iya. meminta waktu gitu ya, beberapa Mhm. menit gitu ya, untuk Iya. bisa melakukan diseminasi gitu ya, kebermanfaatan dari, mengikuti guru penggerak dan kompetensi-kompetensi yang lainnya. Oke, nah menurut saya, langkah yang Bu Ana, rencanakan ini, sudah tepat sekali sih. Saya setuju dengan idenya Bu Ana itu ya. Nah, Baguslah. aduh alhamdulillah nih Bu. Iya ya, Nah oke, semoga langkah ini jadi, bisa direalisasikan ya Bu ya, dan bisa betul menjadi betul solusi yang betul tepat sekali, untuk ya. Nah rekan kira-kira sejawat. kapan? Kapan nih Bu Ana kira-kira mulai bisa dilakukan, rencana aksinya Bu Ana tadi? Secepatnya lah ya, gitu ya. Mungkin tahun ajaran baru mungkin saya langsung action gitu. Oke oke. Ya saat Apa nih? rekan-rekan mulai aktif Nah ya di sekolah. oke. Nah, apa nih yang Bu Ana dapatkan? Nah, kita kan tadi udah berbincang ya sekitar ya 10-15 menit ya. Kira-kira apa nih yang Bu Ana dapatkan dari sesi bincang, dari sesi ngobrol kita kali ini nih? Ya tentunya alhamdulillah ya Bu Yuli ya, saya sudah ternyata saya bisa ya menemukan solusi sendiri gitu ya. Iya Betul betul, ya. dari permasalahan yang Luar saya biasa sekali. alami gitu ya. Saya, dari apa namanya, perbincangan ini saya memiliki solusi ya setidaknya ya. Mhm. Solusi dan pencerahan tentunya dari ketidaknyamanan saya ya selama ini dengan rekan-rekan guru saya, yang awalnya tadi saya merasa tidak nyaman, Iya bingung gitu bagaimana nih menyikapinya gitu ya. iya, Dan oke. ternyata, saya ini menemukan solusinya, luar Ternyata biasa. Bu Ana sekarang, lebih menyadari bahwa di dalam diri Bu Ana ada potensi untuk memecahkan masalah sendiri ya, Bu, ya? Oh iya? Luar Iya, biasa sekali Bu Ana. mhm, Baik, nanti, kita ngobrol lagi, kita ketemu lagi ya Bu ya, setelah Bu Ana tuh, mengimplementasikan rencana-rencana yang tadi, sudah dibuat oleh Bu Ana kepada teman-teman. Saya kepengen tahu nih kelanjutannya, respon dari rekan-rekan sejawat tuh seperti apa setelah adanya langkah-langkah aksi yang dilakukan oleh Bu Ana ya. iya. Oke Bu Yuli, baik. Oke, ya Terima udah. kasih ya Bu Yuli ya. Kembali Bu Ana. Oke. Baik, setelah tadi, proses coaching yang saya lakukan bersama Bu Ana, sedikit saya akan, merefleksikan hasil coaching pada hari ini. Yang sudah berjalan baik selama percakapan saya dengan Bu Ana, tentunya tadi saya sudah menjalin komunikasi yang baik dengan Bu Ana ya. Kita juga sudah berusaha ngobrol santai biar coach dan coachee itu terbuka, saling menguatkan, kemudian santai, tidak tegang gitu ya. Kemudian menurut saya yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, terutama kemampuan saya dalam membuat sebuah pertanyaan yang berbobot sehingga si coach itu mampu mengeksplor lagi dirinya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Tadi, yang sudah saya lakukan itu agar kita tetap dalam kondisi mindfulness, itu tentunya saya berusaha dengan Bu Ana tetap fokus kepada masalah, kita ngobrolnya santai biar, antara coach dan coachee itu nggak tegang. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya untuk meningkatkannya, saya akan, sebagai coach itu saya akan lebih sering mempraktekkan, proses coaching ini supaya lebih, mudah lagi, lebih gampang mendalaminya, terus semakin jam terbangnya semakin tinggi, semakin lancar juga gitu. Nah, sekarang, saya mau tanya nih sama yang saya coaching tadi, Bu Ana, sebagai Iya. coachee saya, ya Bu Ana.
Kira-kira apa sih yang Bu Ana rasakan pada saat saya coaching tadi nih? Ya, terima kasih Bu Yuli ya. Jadi Ya, yang saya rasakan saat di coaching itu awal-awal saya deg-degan Bu ya. Ini Bu Yuli sama Bu. ya, tetapi Mm-mm. saya senang gitu ya, senang gitu, kemudian bahagia ya dengan melalui, coaching ini ya, dari permasalahan yang saya rasakan, saya bisa menemukan solusi, ya setidaknya melegakan pikiran saya ya, melegakan perasaan saya dari ketidaknyamanan saya selama ini dengan rekan-rekan sejawat. Terima kasih sekali Bu Yuli atas Ya, coaching-nya. ya, sama-sama. Yes, oke. Proses coaching ini bisa kita langsung akhiri ya, Bu Ana ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.